Halo, selamat sore Pak. Ini saya coba analisa satu persatu ya Pak ya. Dari beberapa BQ atau penawaran yang disampaikan dari 5 PT. Ini sudah saya analisa satu persatu dari Pak Hanots dari PT Anotama, PT Hanco, PT BCT Trikarta, Leora, dan Kemenhan. Jadi ada dua PT yang ada perubahan, mereka melakukan perubahan di segi ini Pak, di segi material baja yang kita gunakan ya. Dari spek yang kita ajukan kemarin kan pakai kolom rafter pakai WF 400 ya yang utama. Sedangkan di PT Anotama Pak Hanots itu ada perubahan di kolomnya. Untuk kolom tengah yang ada dak lantainya itu tetap pakai 400, sedangkan kolom yang paling pinggir-pinggir mereka sudah rubah Pak. Kurang lebih seperti itu. Terus PT Hanco ini sama, penggunaannya sama dengan gambar kerja kita. Terus yang dirubah kembali itu PT dari Kemhan ya Pak, rekanan Kemhan. Ini ada yang dirubah dari spek materialnya. Itu dari kolomnya pakai Habim. Nah, terus ada honeycomb juga, ini 450 juga. Ini saya analisa dari segi harga dulu Pak. Kalau dari harga yang saya mendekati dengan pengalaman serta material baja yang berlaku saat ini di Indonesia dengan harga terupdate itu PT Anotama sama PT Hanco. Ini dari harga material baja yang dipakai. Karena kenapa? Nah, ini saya bilang gini. Untuk material baja itu dibagi menjadi dua, material utama itu bahan bakunya serta upah kerjanya. Jadi kalau untuk sekarang itu rata-rata di 17.850 Pak untuk harga bajanya. Ya kurang lebih antara 17 sampai harga 19.000. Bisa dikaca di PT Hanco ini Pak ya. Nah, ini total beratnya, ini harga belinya per kilogram. Kalau kita beli baja itu untuk panjang 12 meter itu harga per kilogramnya segini, upahnya 10.000. Sedangkan di PT Hanots, Pak Anotama ya, Pak Hanots ya Pak, itu 28.000. Ini dengan pekerjaan di area Bogor ini masih masuk akal Pak. Karena saya sendiri itu kan memasukkan harga sekitar hampir 25.000 ya. Nah ini mungkin bisa lagi ditawar kembali, mungkin bisa turun 500 hingga 1.000 rupiah masih oke Pak. Kalau PC Hanco ini terlalu besar. Untuk besaran kuantitas 170 kg, 170 ton ya Pak, sama aja 170.000 kg itu masih terlalu tinggi nih Pak. Karena ini upah kerjanya ini upah kerja fabrikasi dan erection. Jadi kembali lagi fabrikasi dan erection. Nah ini perlu digarisbawahi, fabrikasi dan erection Pak ya. Kalau fabrikasi itu saat proses pembuatan baja, dari baja lonjoran itu kita bentuk, habis itu saat sudah selesai baru dilakukan tahap erection itu pendirian. Cuman di sini kalau saya lihat dari Anotama ini lebih kompleks dari material baja yang dirubah itu saya sangat setuju untuk kolom-kolomnya ya. Cuman di area talang itu saya kurang setuju, yang untuk penghilangan talang-talang itu kurang setuju. Sebenarnya seperti itu. Cuman nanti kembali lagi ke Bapak. Ini mau tetap dihilangkan atau masih tetap dipakai. Ini saya ini dari PT Anotama dulu Pak ya. PT Anotama itu komplit Pak pekerjaannya. Dari pondasi perataan tanah mereka komplit, dan mereka menurut saya masih masuk akal untuk pengurangan titik mini pile. Itu sama yang seperti saya bilang di meeting kemarin,
memang masih cukup untuk tiang beban itu kemungkinan menyokong sekitar 5 ton itu masih cukup. Cuman perlu diperhatikan lagi dari gempa ya, faktor gempa, faktor angin dan lain sebagainya. Mungkin ada penambahan lagi, mungkin ada saran dari tim yang tes tanah, kurang lebih kalau memang kan sering terjadi gempa kalau di daerah mana Pak, di daerah Bogor. Ini menurut saya mungkin bisa ditambahkan 1 atau 2 pancang. Sedangkan untuk ininya kan mereka memang cuman ngasih ada 1 pancang untuk struktur yang terluar, struktur yang tengah ini 2 pancang. Ini bisa dilihat Pak ya. Harganya juga masih masuk akal di 275. Kalau harga ininya itu memang 260-an. Standar pasaran ini masih oke. Saya bilang ini komplit banget. Mereka memberikan penawaran yang komplit dengan harga yang masuk ya Pak, masih masuk dari pondasi. Jadi nanti Bapak terima jadinya itu keadaan baja terpasang. Ini pondasi di luar ini Pak ya, bagian-bagian yang lain itu memang saya rasa Pak Hanot nggak mau memberikan penawaran yang lebih karena yang kita serahkan hanya gambar detail baja Pak. Dimana kalau di gambar arsitektur kan mereka memang tidak memberikan gambar detail, spek material, luasan itu jadi abu-abu akhirnya. Toh pun nanti orang ngasih penawaran ke Bapak, ujung-ujungnya nanti dia pasti up tinggi karena mereka nggak mau rugi juga, karena nggak ada gambar itu. Karena tim Saka kan bilang hanya menyediakan gambar konsep, harusnya ya emang harus dikuatkan gambar detail dari ukuran, besaran itu keluar semua Pak, biar mereka bisa estimasi sedetailnya. Makanya beberapa ini kan nggak mau mengeluarkan, menurut saya bagus Pak, karena mereka masih abu-abu untuk menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan untuk bangunan Bapak, karena gambar kerja dari arsitekturnya itu masih abu-abu, kurang lebih seperti itu. Ini dari PT Anotama Pak ya. Ini kalau saya masih masuk di akal dari segi harga. Saya lihat dari penggunaan bajanya juga masih oke, harganya juga masuk di akal. Bisa dilihat di sini Pak. Harganya 28.000, mungkin kemungkinan bisa lagi Bapak press kembali, siapa tahu bisa turun ya. Kalau PT Hanco ini lengkap, ini tanpa ada pengurangan Pak. Semua spek dari gambar kerja itu sesuai, mereka menggunakan seperti ini. Cuma harganya terlalu tinggi nih. Terus ada spek yang nggak tahu harganya kok 95.000 ini Pak. Harga satuannya di mana ini sekitar 5 ton. Nah ini kan harga beli materialnya, upahnya 95.000, mungkin salah ketik ya. Ini lumayan juga ini, hampir sekitar 500 juta. Nah ini mungkin bisa ini kalau Bapak mau mempertimbangkan antara PT Hanco sama Anotama. Jadi tadi sudah saya searching juga. Jadi kalau bisa Bapak harus ke tangan pertama, jangan sampai Bapak ambil kontraktor yang nanti disukan lagi. Otomatis dia masing harganya lebih up karena dia ambil laba dulu Pak di situ. Nah ini Anotama Pak ya, ini lokasi pekerjaannya, tempat fabrikasinya. Ini sudah saya lihat seperti ini. Terus workshop PT Hanco juga ini sudah ini nggak tahu ya, ini saya carinya workshop PT Hanco, nggak tahu ya Hanco yang sama dengan Bapak atau enggak. Cuman yang utama ini sudah sesuai Pak sama Pak Hanot sini. Kalau Leora ini masih ini Pak, masih belum menurut saya ya Pak ya, masih belum ini belum rekomendasi ya Pak, lebih seperti itu. Terus kembali lagi untuk PT ini ya, untuk PT Hanco juga ini masih oke Pak, harganya cuman harga ininya yang terlalu tinggi, yang saya beratkan ini harga fabrikasinya ini yang terlalu tinggi sekali, 10.000. Bayangin 10.000 itu berarti fabrikasinya 5.000, RX-nya 5.000. Ini mungkin bisa di-press kalau Bapak ini, sedangkan
mobilisasi 30 juta peralatan perlengkapan. Sebenarnya gini Pak, mereka kalau pengerjaan di lapangan itu otomatis kalau satu itu bisa hemat, bisa ini ya Pak, karena kan buat teman-teman yang nggak punya workshop itu bisa lebih hemat karena nggak harus sewa, nggak harus sewa lahan. Terus listrik juga bapak sediakan. Tapi ya kembali lagi, kalau kemarin kan Pak Hanus kan mau mengerjakan di lokasi langsung, jadi otomatis nanti pengecekan pun lebih gampang Bapak untuk melihat progresnya sudah sampai mana. Itu lebih enak kalau menurut saya, pengerjaan di lapangan lebih oke dibandingkan kalau mereka dikerjakan di luar di workshopnya ya. Karena kita tahu progresnya sudah sampai berapa persen, pengerjaannya memang sudah sesuai atau tidak, berarti mungkin itu sudah bertanda mereka kerjanya pasti oke kalau mau bekerja di lapangan ya, kurang lebih seperti itu. Cuman dari 5 ini 2 ini masih oke, cuman di harga ini tinggi sekali. Mungkin kalau bisa disamakan atau terus tingginya ini juga kan ini ya masih pakai material yang saya sarankan Pak ya dari gambar kerja itu, kurang lebih seperti itu. Ini sudah, terus ini juga terlalu tinggi, atap cladding ini harga 250, terus upahnya 80.000 sendiri, ini terlalu besar sekali kalau menurut saya. Upah pemasangan ini nggak sampai segitulah, kalau upah pemasangan nggak sampai 80.000, ini terlalu besar. Terus harganya juga kalau dilihat dari harga atapnya sendiri, nah ini kan sekitar 225 sudah terpasang ini, harganya kan sudah terpasang ini, mereka sudah cantumkan punya Pak Anutama ya, Pak Hanut ini sudah terpasang, sudah harga langsung harga satuan, kurang lebih seperti itu. Terus saya setuju juga kapan hari teman-teman Saka Arsitektur itu kalau bisa pengerjaannya dipecah-pecah beberapa ini Pak, beberapa kontraktor. Memang saya sangat setuju juga, karena kita sesuaikan sesuai dengan ini Pak, spesialis masing-masing. Itu saya sangat setuju, karena untuk spesialis baja sendiri, untuk spesialis lapangan sendiri, untuk spesialis mungkin yang lain itu mungkin sendiri. Mungkin saya rasa itu lebih bagus dibandingkan semua diambil terus mereka cari subkon ini, malah tambah pasti lebih mahal dibandingkan yang langsung spesialis, jadi langsung tangan pertama gitu loh Pak. Nah gitu kalau menurut saya. Terus ini ya dari saya rekomendasi antara Hanots ini PT Hanco juga ini oke, cuman harganya yang tadi saya bilang ini terlalu tinggi kalau PT Hanco. Kalau punya Pak Anutama Pak Hanus ini harganya sudah masuk Pak, dan untuk harga di area Bogor ya. Terus mereka sudah kasih solusi juga, solusinya bagus sekali menurut saya. Memang kalau untuk bangunan seperti itu masih bisa diakal pakai honeycomb. Terus mereka juga kasih jaminan untuk pengerjaannya bisa hampir sama gitu. Saya masih oke juga melihat dari hasil pekerjaannya di internet ya, masih di internet karena data yang bisa saya ambil di internet hanya itu aja. Terus kembali lagi di BCT Trikarta Pak. Ini BCT Trikarta langsung ke baja Pak ya, karena pasti nggak akan saya bahas untuk sipilnya karena masih abu-abu ya. Kalau baja di sini harganya ini 23.000 Pak. Ya, kalau nggak saya sih nggak masuk akal Pak harganya. Saya sendiri ngasih harga itu Pak ya. Bayangkan 18.000 untuk upah material bajanya ditambah upah fabrikasi dan ereksinya, ini cuma ketemu 23.000, ini dia bisa rugi Pak. Ya, yang kemarin sempat saya sampaikan ke Bapak ini kan kemurahan itu ya tanda tanya, warning juga. Terlalu mahal itu juga warning. Tapi kita lihat logika yang bisa diambil, karena tiap perusahaan itu kan pasti cari laba Pak. Nah, kalau ini menurut saya harga baja sendiri saya ambillah 18.000. Sisanya tinggal sekitar
5.000 mereka, 5.500 untuk pengerjaannya. Ini masih press, kalau menurut saya masih bisa, cuman press sekali. Terus terlalu press lah kalau menurut saya. Cuman di ini lagi Pak, mungkin Bapak nanti bisa disaring lagi ya Pak. Ini hanya masukan dari saya, kurang lebih seperti itu. Cuman belum tentu juga apa yang saya bilang ini bagus juga. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Ini rata 23.500 Pak untuk coding. Sedangkan coding itu bisa lebih murah, nggak bisa dipukul rata 23 gitu loh Pak. Ini seperti PT Hanjo ini saya bilang. Antara material baja CMP, nah ini bisa dilihat ya Pak. Ini kan harganya 17.000, 18.000. CMP itu lebih murah Pak. Nah ini 15.000. Contohnya seperti ini. Terus ongkosnya seperti ini. Harusnya ini lebih murah lagi karena kenapa? CNP itu tidak ada pengerjaan selain bor untuk rangka atap, nggak ada pengelasan, mereka cuma bor aja. Jadi ini terlalu mahal kalau karena nanti ada biaya cat sendiri. Ini biaya catnya juga masuk akal PT Hanot sini Pak. Per kilogram material dari totalnya, mereka kan ngambilnya semua di total berat itu kan 205, ini lebih dari ini Pak. Lebih dari yang saya ambil ya, itu 400 per kilogram, ketemunya 82 juta. Ini untuk catnya dengan satu lapis sinkromet tansen 60 mikron. Terus upahnya 600, upahnya lebih besar, sekitar 123 juta. Lebih seperti ini. Sedangkan saya lihat ada di Kemhan ini Pak. Kemhan ini mahal sekali Pak. Nah, ini masuk 35.000 Pak. 33.000. Ini ya kembali lagi ya Pak. Ini mahal. Kalau menurut saya masih mahal. Ini masih mahal sekali. Terus ada pengecatan juga. Ini mana ya pengecatan? Tadi saya lihat pengecatan. Cuman ini masukan aja Pak ya. Nanti Bapak coba untuk bandingkan lagi. Ada tadi pengecatan. Nah ini pengecatan baja primer sinkromat alkit 40 mikron. Kalau tadi kan 60 mikron, ini 40 mikron X Jotun. Kalau sedangkan ini kan Kansai. Ini dia Jotun. Cuman harganya 30 dari total 770 kilo 170 ton itu sekitar hampir 4.000. Ini terlalu mahal kalau untuk cat sinkromet ya 680 juta ya. Cuman itu standar, tiap kontraktor kan memang punya standar masing-masing Pak ya. Ini kita ulas satu persatu harganya, lebih seperti itu. Kalau Leora ini mahal banget Pak. Ini indikasi yang pertama saya lihat Leora ini pasti nanti disubkan lagi, dia ambil untung dulu. Sumpamanya nanti saya dapat sub yang harga 25.000, dia udah dapat 5.000 per kilogram. Untuk pekerjaan baja Pak ya, ini saya bilang untuk pekerjaan baja. Ini masukan dan pendapat saya pribadi, nanti mungkin bisa Bapak mungkin punya pandangan sendiri, mungkin bisa itu Pak, digabungkan mana yang terbaik loh. Lebih seperti itu. Ini 30.000 semuanya. 30.000, 3.000, 30.000, 30.000. Harusnya itu ya emang penawaran kalau kontraktor baja itu rata-rata seperti ini Pak. Sudah include berapa kilo, platnya berapa. Nah ini kan plat harganya per kilo 15.000 ini ongkos fabrikasinya seperti ini. Ini sudah spesialis pekerjaan baja mesti itu. Pak Hanot sini ya sesuai juga, cuma dia nggak mau mecah satu persatu. Kalau ini biasa kemungkinan biar dia bisa borong kerja aja atau sama bahan. Rata-rata kalau gudang lo akan 2 titik material, harga material dan harga upah gini, biasanya dia sudah biasa untuk borong kerja aja atau borong kerja plus material baja. Kalau Pak Anotama ini kan
langsung nggak mau mengeluarkan harga bajanya berapa. Jadi pasti ada pengapan di situ, makanya mungkin bisa ditekan lagi, disesuaikan sama harga bajanya di pasaran berapa, mungkin bisa turun untuk harganya. Kalau Leora ini terlalu tinggi Pak ya, langsung saya coret kalau ini Leora ini. Cuman kembali lagi ya, nanti mungkin Bapak punya pertimbangan lagi, ya itu bisa. Remhan juga ini saya nggak menanggapi tentang perubahan. Kalau perubahan ini saya tahu kemarin saya meeting sama Pak Anut sama Bapak, itu mereka jelaskan apa yang dirubah sudah jelas. Memang bisa saya terima. Kalau Kemhan ini kan kita nggak tahu sudah dirubah, cuman jadinya seperti ini. Kalau ini saya total ini masih 7 miliar Pak. Ini hanya pekerjaan baja aja, belum fondasi. Nah, kalau di Pak Anotama ini kan ada banyak perubahan ya, dari fondasinya, penggunaan pelkepnya juga dikurangi, terus material bajanya juga. Nah ini kolomnya ini tetap atau masih pakai ini ya, kelihatannya kolomnya tetap semua ini Pak. Cuman yang dirubah ini rafter, dia pakai ini ya, honeycomb IWF 300 dijadikan 450 Pak, Castellated IWF 300 sekitar 35 ton. Seperti itu untuk rafter kuda-kudanya. Seperti ini. Ini lebih lengkap. Ini masukan dari saya untuk Bapak dari segi biaya. Jadi kesimpulannya saya condong di 2 PT ini Pak. PT Pahanos ini lebih lengkap, harganya lebih masuk. Tapi banyak perubahan yang dilakukan, tapi masih masuk akal setelah kita meeting ya. Nanti bisa Bapak minta untuk yang kemarin saya sampaikan, ini ada perubahan tapi nggak apa-apa, harus dilampirkan lah Pak. Mereka pasti punya kok tim-tim untuk menganalisa struktur, mereka udah punya. Pasti dengan total anggaran biaya segini mereka sanggup kok mengeluarkan uang untuk menganalisa struktur kekuatan setelah perubahan, itu masih bisa. Hanko ini bagus Pak, cuman harganya terlalu tinggi untuk fabrikasi Ericssonnya, ini terlalu tinggi sekali. Mungkin ini juga ada kesalahan ini, yang Lispang CND 105 ton ini sampai 95 juta, itu mungkin perlu Bapak pertanyakan sama untuk atap-atapnya juga. Fiber ini, kalau fiber ya Pak, saya kasih masukan itu yang biasa penyediaannya itu Garuda Talang, garudajaya.com ini Pak. Ini saya kasih masukan. Nah, ini sering dipakai buat industri-industri juga. Jadi cara hitungnya gini, lebarnya ini, dari panjang ini dikali dari lebar ini A, B, C ini ditambahkan dikalikan panjang, baru ketemu estimasi harganya, nanti bisa dicek di sini. Mereka biasanya mungkin bisa Bapak telepon atau bisa Bapak rekomendasikan ke teman-teman kontraktor nanti yang jadi, mereka itu sudah termasuk pasang. Atau nanti bisa mereka yang pasang, ya harusnya mereka yang pasang mereka lebih tahu Pak ya, cara pasang yang benar, karena nanti kan pasti ada ada bak kontrol talang. Nah, konsepnya seperti ini, mereka struktur jadi mereka pasang ini. Nah, mereka yang pasang dari tim mereka. Nah seperti ini, jadi join sambungan sudah sangat aman. Untuk elevasinya mereka sudah jadi kalau air hujan itu langsung habis di talang, kurang lebih seperti ini. Ini ada sok talangnya, semua pengerjaan mereka lengkap di sini. Ini pakai talang. Nah ini ada bak kontrol Pak. Nah ini penting juga, ini bak kontrol, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin bisa Bapak rekomendasikan lah. Mungkin ini yang nanti mengerjakan talang, nanti biaya talang dipotong atau ditiadakan di lembar kontrak, atau mereka sudah oke juga seperti Garuda, monggo silakan. Kurang lebih seperti itu. Terus nah ini jaminannya ini kan garansi 10 tahun Pak. Ya memang lebih kuat, memang saya akui kalau talang fiber lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tambahan lagi, nah kalau ini terlalu murah, nah ini Kemhan ini mungkin Bapak kan
lebih dekat ya biasanya, itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan mereka. Cuman yang saya rekomendasikan sekali lagi ya memang A2 ini. Cuman yang Hancho ini terlalu tinggi di ini Pak, jadi harga satuannya ini Pak, ini terlalu tinggi. Cuman ya memang setiap ini kan punya kelebihan masing-masing ya. Dengan pekerjaan baja aja udah sampai segini Pak, dengan tanpa merubah material Pak ya, tanpa 9 miliar. Sedangkan Pak Hanok ada perubahan, tapi pekerjaannya sudah sampai di pekerjaan pondasi, jadi sudah terbangun. Nah ini sekitar 7 miliar 200 sudah sama pondasi, cuman ada beberapa yang dirubah konsepnya karena Pak Hanos kemarin kan ngasih ya untuk estimasi pondasi diperkecil, terus itu mungkin bisa banyak mengurangi, terus banyak free juga Pak, bobla yang mereka berikan. Direksi kit ini ada 25 juta, transportasi tenaga mungkin ini Bapak minta penjelasan aja, ini transportasi apa ya Pak gitu. Set ini free, transportasi baja ini biasanya harga-harga Pak Hanot sini biasanya harga loko pabrik Pak, belum transport masuk ke lokasi proyek, biasanya sewa trailer Pak ya. Nah, lebih seperti itu BPJS. Nah ini supply by owner ini ya, perlu diperhatikan. Listrik air lokasi pekerjaan supply by owner. Cuman nanti ini Pak ya, ditanggung kontraktor untuk pengguna, karena nanti PLN-nya pasti besar nih Pak. Pasti besar karena abonemen kan tinggi Pak, 33K. Jadi mereka yang penanggung. Jadi semakin lama pengerjaan semakin rugi juga. Owner menyiapkan PLN ini kan. Supply air bersih ini by owner, listrik dan air. Koordinasi keamanan lingkungan ini juga by owner. Ada juga yang belum termasuk ormas dan lain sebagainya, ini sudah mana yang untuk hak dan kewajiban owner sama hak dan kewajiban kontraktor ya. Lebih seperti itu. Mungkin itu dulu Pak yang saya kasih masukan. Terima kasih, semoga sehat selalu dan semoga berjalan lancar Pak. Terima kasih.